Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat YouTube, kelak setiap manusia setelah meninggal dunia, ketika telah berada di alam barzah, mereka akan berpotensi mendapatkan nikmat kubur atau justru sebaliknya akan merasakan dahsyatnya siksa di alam kubur. Kita yang masih hidup di dunia ini belum tentu nasibnya kelak setelah kita meninggal dunia. Apakah kita akan selamat dari siksa kubur atau justru sebaliknya kita akan menerima siksa alam kubur yang dahsyatnya tiada tara. Karenanya para sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya telah memberikan petunjuk bagaimana caranya agar kelak selamat dari siksa kubur. Beliau telah menunjukkan beberapa amalan yang bisa kita amalkan agar kita kelak selamat dari dahsyatnya siksa di alam kubur. Dan pada video kali ini kita akan mengungkap amalan-amalan penyelamat dari siksa alam kubur tersebut. Namun sebelumnya jangan lupa para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Caranya cukup mengklik tombol subscribe, kemudian klik pula tombol loncengnya, pilih pula tombol lonceng yang berdering. Klik pula tombol like atau tombol suka, kemudian tuliskan komentar terbaik para sahabat tentang video ini di kolom komentar. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini kepada para sahabat lainnya. Tidak lupa saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para sahabat yang setia mengikuti video-video di channel ini dan telah berkenan subscribe. Semoga Allah membalasnya dengan balasan istimewa yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat, di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa di alam kubur adalah yang pertama, merutinkan berdoa memohon selamat dari siksa kubur. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rutin berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mencontohkan redaksi doa yang bisa kita amalkan agar selamat dari siksa kubur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata bahwa baginda Nabi selalu membaca doa berikut ini untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari siksa kubur. Doanya sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah jahatnya al-masihid dajjal. Yang kedua, amalan yang perlu kita lakukan agar kelak selamat dari siksa kubur adalah merutinkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk atau surah Tabarak adalah surah ke-67 dalam Al-Quran. Letaknya di mushaf Al-Quran tepat di awal juz 29, diawali dengan kalimat Tabarakalladzi, sehingga disebut pula surah Al-Mulk dengan nama surah Tabarakalladzi biyadihil mulk.
Nah, membaca surah Al-Mulk setiap malam akan menyelamatkan kita dari siksa di alam kubur. Imam Tirmizi dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa baginda Nabi pernah bersabda tentang surah Al-Mulk, "Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabri." Surah Al-Mulk atau surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan dari siksa kubur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, siapa saja yang membaca surah Tabarakalladzi biyadil mulku setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Amalan penyelamat dari siksa kubur yang ketiga adalah rajin bersedekah. Sedekah yang dilakukan dengan rutin dan ikhlas karena Allah semata akan menyelamatkan yang melakukannya dari siksa kubur. Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir menyebutkan hadis yang bersumber dari Uqbah bin Amir bahwa baginda Nabi pernah bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha kharral kubur." Sesungguhnya sedekah pasti akan memadamkan panas siksa alam kubur bagi penghuninya. Selanjutnya, amalan keempat agar selamat dari siksa kubur adalah senantiasa beramal soleh dan menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan tercela yang menjadi sebab mendapatkan siksa kubur. Di antaranya, menghindari tidak bersuci setelah buang air dan menjauhi perbuatan adu domba. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa pada suatu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua buah kuburan. Lalu beliau bersabda bahwa kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Salah satunya disiksa sebab tidak menjaga diri dari percikan air kencing ketika buang air, sedangkan yang kedua disiksa karena suka mengadu domba antara manusia. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Demikianlah amalan-amalan penyelamat dari siksa kubur. Mari kita semangatkan diri untuk mengamalkannya. Jika tidak bisa semua, setidaknya kita bisa merutinkan salah satunya, misalnya merutinkan membaca surah Al-Mulk setiap malam. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.